Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Franciscus Atriadinali, NPM 12180023. Saya mahasiswa Universitas Timur, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang kriteria, tujuan, dan strategi pembangunan pertanian khususnya di Indonesia. Yang pertama, pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga sosial, dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Berikut pembangunan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Potensi pertanian yang besar, namun sebagian besar dari petani masih banyak yang termasuk golongan petani miskin, adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Berikut kriteria pembangunan pertanian di Indonesia. Pertama, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berkembang. Ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Yang terakhir, terjadinya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Berikut tujuan pembangunan pertanian di Indonesia. Tujuan yang pertama, Menteri Pertanian atau Metan Syahrul Yassin Limpo. Ada 4 tujuan pembangunan pertanian, yaitu yang pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Ekspor, serta meningkatkan populasi ternak dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertanian. Yang kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan efisien dan pengembangan wilayah berbasis koperasi, serta bantuan atau subsidi pertanian yang tepat sasaran. Yang ketiga, peningkatan mekanisme melalui pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian baik sebelum maupun sesudah. Yang keempat, melakukan ekspansi pertanian melalui perluasan pembangunan lahan. Berikut strategi pembangunan pertanian di Indonesia.
yang pertama, pembangunan pertanian wajib mengutamakan riset dan pengembangan, terutama yang mampu menjawab tantangan adaptasi perubahan iklim. Strategi yang kedua, integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi, termasuk energi alternatif. Strategi ini memang baru berada pada tingkat sangat awal, sehingga Indonesia tidak boleh salah melangkah. Indonesia memang terlambat sekali dalam menyandingkan ketahanan pangan dengan energi alternatif. Strategi yang ketiga, pembangunan pertanian perlu secara intern melindungi petani, produsen, dan konsumen. Komoditas pangan dan pertanian mengandung risiko usaha seperti faktor musim, jeda waktu, perbedaan produktivitas, dan kualitas produk yang cukup. Baik teman-teman, inilah sedikit materi yang saya bagikan, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan, penyusunan, dan pemaparan ini, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.